Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani Putri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal bagaimana menghadapi berbagai masalah, ketakutan, kecemasan, grogi, atau istilah anak sekarang itu nervous. Karena sudah banyak sekali mencuat di pikiran-pikiran negatif yang membuat dia menjadi khawatir akan siapkah ia menyampaikan sesuatu dengan sangat baik di depan orang-orang baru, di depan publik, dan di depan khalayak ramai. Jika di dalam kamus bahasa Indonesia, gugup ataupun grogi itu diartikan sebagai kondisi di mana seseorang berkata atau berbuat dalam kondisi yang tidak stabil atau tergesa-gesa. Seperti ada sesuatu yang dipikirkan, ada yang ditakutkan, gagap, dan tidak tenang. Dan berbagai macam hal lain ini disebabkan karena pikiran atau ada indikasi bahwa diperkiraan sesuatu di luar ekspektasi yang sumbernya belum tentu terjadi. Ketika kita akan berbicara di depan khalayak ramai, kita akan terkondisikan oleh suasana yang membuat kita berpikir lebih jauh. Kalau seandainya terjadi sesuatu, kalau seandainya saya salah, jika seandainya seperti ini, dan banyak sekali kekhawatiran, ketakutan juga, pikiran yang membawa kita untuk dan bahkan menyebabkan diri sendiri menjadi tidak tenang. Kita yang menyebabkan diri kita tidak nyaman. Maka pada kondisi inilah sebenarnya seseorang untuk lebih rileks atau memikirkan apa solusi atau kondisi apa yang harus dilakukan supaya ketakutan, kekhawatiran, rasa gugup tidak merusak semua hal yang seharusnya menjadi milik Anda. Pasti muncul pertanyaan di pikiran kita. Kenapa seseorang bisa gugup? Kenapa seseorang bisa grogi? Yaitu bisa merusak semua yang seharusnya menjadi milik dia. Seharusnya bisa tampil lebih prima, menyenangkan, dan lebih rileks. Dan ada kondisi di mana terjadi argumentasi antara Anda dengan audiens dengan lebih lentur, tetapi itu justru rusak gara-gara kekhawatiran dan ketakutan yang Anda buat sendiri. Alasan kenapa seseorang grogi memang ada dua alasan. Satu, karena tidak menguasai materi. Artinya, terbiasa untuk cara menghafal atau membaca sehingga tidak tahu mesti memulai dari mana, atau ketika berbicara terbiasa dengan kondisi diatur oleh kondisi yang mulai dari A sampai Z, sehingga kalau terjadi sesuatu di antara A sampai Z maka bisa flag dengan sendirinya. Dan yang paling tidak dibolehkan, yang masih digarisbawahi dalam konteks public speaking adalah ketika berbicara di depan umum, justru seseorang public speakingnya tidak boleh diatur oleh konteks atau kondisi apapun. Dia sangat bebas, harus berbicara dimulai dari C atau dimulai dari Z kemudian kembali ke A, itu bisa sesuka hatinya agar terlihat lebih lentur,
lebih rileks lagi, lebih menyenangkan lagi, dan yang paling penting, kehadiran kita ditunggu oleh banyak orang. Akan tidak sama dengan orang-orang yang lain yang harus berbicara, dimulai dengan salam, puji-pujian, kemudian ucapan terima kasih. Ini bukan berarti tidak kita gunakan, tetapi bisa kita tarik ke bagian tertentu. Sehingga ketika Anda berbicara, ada kondisi di mana secara psikologi pengen tahu, apalagi yang baru, dan orang ini, misal kalau orang lain berbicara soal salam, ya awal memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua yang begini, yang begitu, dan tidak sangat penting dilakukan oleh semua orang. Sehingga apa yang ketika Anda berbicara, ada kondisi di mana secara psikologi kepengen tahu, apalagi yang baru, dan orang ini, misal kalau orang lain berbicara soal salam, ya awal memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua. Atau yang begini, ataupun yang begitu. Dan itu sangat penting dilakukan oleh semua orang-orang yang ada di lembaga ketika akan berbicara di depan umum. Dan kondisi membuat riuh orang lain dan tidak merasa bahwa tidak menarik. Tapi seseorang yang public speakingnya yang handal, yang punya jam terbangnya lebih baik, kadang-kadang salah. Bisa saja di tengah ucapan terima kasih, bisa saja di bagian akhir mengucapkan terima kasih. Kita sudah diawali dengan konteks di mana Bapak Ibu semua hadirin berbahagia. Ada satu kondisi di mana seseorang menjadi sangat luar biasa ketika melakukan 1, 2, 3, terus setelah itu berlanjut. Kemudian kita bisa saja berbicara kondisi ini menyebabkan kita harus mengapresiasi semua pejabat yang sudah hadir hari ini. Salam penghormatan itu tidak mesti diletakkan di awal. Jadi, kita tidak terkesan monoton atau seperti kebanyakan orang yang berbicara atau menyampaikan sepatah kata, 2 patah kata, seperti pejabat-pejabat kebanyakan. Harusnya ada hasrat untuk ditunggu oleh audiens kita. Nah, ada lagi di mana kondisi kenapa seseorang bisa menjadi grogi ataupun khawatir. Kemudian dia menjadi gugup dan blank, hilang tiba-tiba, dan tidak tahu mesti masih bisa berbicara atau enggak. Yaitu adalah yang disebabkan oleh memang jam terbangnya tadi. Orang yang sudah terbiasa menjadi biasa. Orang yang semakin sering berbicara semakin tahu persoalannya di mana, dan dia akan tahu bagaimana menghadapinya. Tetapi orang pertama kali atau kedua kali atau hanya beberapa kali di awal pasti ketakutan. Ketakutan itu akan muncul. Jadi, jangan pikirkan dulu jam terbang akan membuat Anda menjadi lebih baik. Gugupnya seseorang atau groginya seseorang ketika akan berbicara di depan publik
yang disebabkan karena dua hal. Maka juga ada solusi dua hal. Banyak tips lain yang bisa dilakukan dengan pengalaman public speaking yang ada di muka bumi ini. Dan setiap mereka punya strategi sendiri bagaimana mengatasi rasa gugup dan grogi. Tapi yang harus kita yakini adalah meski jam terbang mereka sudah sangat luar biasa, bukan berarti mereka tanpa rasa takut ataupun gak punya kegugupan ataupun kekhawatiran. Dan tidak ada level sama sekali ketika dihadapkan kepada publik yang baru. Cuma mereka sudah punya strategi dan cara jitu sebelum. Dan itu indikasinya berdasarkan pengalaman. Jadi, kalau kita lakukan terus-menerus, percayalah, Anda pasti akan sama seperti mereka. Punya solusi, punya strategi, dan tips cepat bagaimana menghadapi ketika grogi, nervous, dan ketakutan itu datang. Tiba-tiba, ketika Anda akan berbicara di depan publik, baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.